Ya, Ibu Herlina Indriati, guru bahasa Inggris ya. Nanti kan kita ada rencana melaksanakan supervisi pembelajaran Ibu. Saya nanti bersama kepala sekolah, mungkin dia nanti ada beberapa guru lain juga sebagai observer dalam proses pelaksanaan supervisi itu. Untuk dalam pelaksanaannya nanti, coba Ibu terangkan materi apa yang mau disampaikan, kemudian strategi proses pembelajarannya seperti apa yang direncanakan, dan hal-hal lain yang mendukung proses itu apa saja bisa Ibu jelaskan di sini. Oke. Terima kasih Pak buat kesempatan yang diberikan. Untuk rencana pembelajaran, kebetulan ini akan saya gabung langsung Pak ya dengan kegiatan dari SBI. Jadi kebetulan dari pihak sana dari SBI itu akan melakukan juga supervisi, jadi sekaligus saya gabung Pak ya nanti rencananya. Nah jadi materi itu harus saya ambil dari Power Up buku ini, karena ini salah satu buku yang diajarkan pada siswa di Australia. Jadi kami diminta menggunakan buku ini. Dan di dalam proses itu nanti, sebelum proses itu terjadi, saya harus menyiapkan yang seperti PPT, lesson plan saya juga harus siap, dan yang mendukung itu nanti juga saya harus menyiapkan selain slide PPT, saya harus siapkan ditampilkan di layar. Dan di dalam kelas itu pastinya karena saya latar belakangnya guru bahasa Inggris, jadi harus fully English, gitu, mengajarnya prosesnya dari awal sampai selesai. Dan diharapkan di dalam itu pasti nggak mungkin enggak, walaupun itu bahasa orang nanti Pak yang diajarkan, pasti anak-anak itu dapat sesuatu. Tinggal strategi saya gimana penyampaiannya gitu supaya masuk ke mereka dengan cara yang dari yang biasanya saya perhatikan dari tutor saya itu biasanya harus modelnya itu harus yang short dulu, yang lembut itu, membuat stimulasi ke mereka gitu. Seperti awalnya biasanya kami melakukan warmer pemanasan gitu, baru masuk lead-in itu kayak kalau saya tangkap itu lead-in itu seperti pertanyaan pematik gitu. Iya. Terus itu nanti di dalam itu proses lanjut itu ada practice 1, practice 2, terus mereka melakukan peer gitu, ada yang dilakukan secara mandiri, kegiatannya nanti ada yang dilakukan secara berkelompok seperti itu. Dan di akhir nanti saya harus ada asesmennya, apa yang dicapai, dari situ nanti kelihatan. Terus harus juga melakukan refleksi ya Pak. Tuh juga harus dilakukan di akhir seperti itu. Terus nanti ada tindak lanjutnya ya. Benar. Baik, jadi Ibu Herlina Indriati bisa nanti mempersiapkan itu ya untuk sebagai bahan dalam proses supervisi dari kepala sekolah yang nanti mungkin akan dampingi juga itu, memantau di proses itu ya. Lakukannya secara natural ya, dengan proses yang Ibu dapatkan dari SBI itu ya, yang memang sasaran kita ini ke depan untuk di kurikulum sekolah kita itu kan strategi pembelajaran mendalam ya. Jadi itu dikondisikan saja ya sehingga berjalan dan bisa memuat itu gitu kan. Baik, hari ini kita sudah dapat data dukung, informasi untuk data dukung itu. Nah, oleh karena itu ada jeda waktu mungkin beberapa hari untuk mempersiapkan pendukung untuk proses itu. Nah, apakah nanti saya akan bisa hadir saat proses pembelajaran yang dihadiri oleh tim SB itu? Kalau misalnya itu saya tidak bisa hadir, mungkin ada tetap tugas yang saya laksanakan di luar itu yang sudah kita jadwalkan ya. Tapi syukur nanti kalau ketika ada dari tim itu ada, saya juga ada, itu lebih baik lagi. Yang saya harap proses ini bisa dimanfaatkan dan diharapkan
bukan hanya di kegiatan ini, ketika di luar ini pun ibu sudah mempersiapkan proses pembelajaran yang ideal itu kan. Jangan nanti ketika ini dianggap baik hanya dilaksanakan ketika ada tim, ada supervisi, bisakah ini berjalan natural gitu kan. Inilah kan konsepnya itu kan, guru ini bagaimana menyampaikan pengetahuan terhadap siswanya ya, supaya apa yang mau disampaikan itu memang sesuai dengan harapan. Kalau kita pembelajaran mendalam itu kan ada namanya 3 prinsipnya itu. Yang pertama adalah berkesadaran, ya kan, kita menyadarkan bahwa apa yang mau kita laksanakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris yang mau disampaikan tadi itu, siswa tuh merasa sadar, dia menganggap apa yang disampaikan ibu itu bermanfaat gitu. Yang kedua, bermakna. Nah, itu nanti bisa memberikan suatu bahan yang membuat anak-anak itu lebih mudah untuk menerima proses ya yang bermakna, ya bisa dengan konsep pembelajaran real kan ya, pada kegiatan alam nyata. Kemudian jangan lagi ditinggal bahwa proses pembelajaran itu mengembirakan. Nah, anak merasa gembira dalam proses pembelajaran itu bukan berarti setiap pelajaran dari awal sampai terakhir gembira terus. Bukan itu maksudnya. Ketika ada situasi atau jeda waktu melihat kondisi anak berkurang intensitasnya dalam mengikuti proses, ibu berkreasi membangkitkan itu lagi. Itu maksudnya. Jadi gembira, mungkin melalui ice breaking kah, atau melalui cerita-cerita yang menarik sehingga anak-anak bisa tertantang dan termotivasi untuk mengikuti proses belajar bahasa Inggris. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu dalam persiapan. Nah, kita nanti akan bertemu pada proses pelaksanaannya. Nanti proses pelaksanaan juga ada nanti perannya, kita diskusi ringan sebelum itu melaksanakan proses pembelajaran. Setelah itu kita refleksi, ya kan, hasil refleksi itu nanti bisa kita jadikan bahan untuk tindak lanjut berikutnya. Terima kasih ibu lah, semangat, jangan jadikan ini beban, bahwa ini adalah untuk bisa kita meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Ya, terima kasih. Ya.